Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, malam ini saya punya kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian melalui akun media sosial yakni Facebook Pusat Dakwah Nahdlatul Ulama. Berharap mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan pada malam ini Allah jadikan sebagai silaturahim yang membawa manfaat, yang membawa barakah, yang membawa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui pendekatan akal, ada juga dengan pendekatan nakal. Di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, ilmu akidah atau ilmu tauhid, ada sebuah pertanyaan berkaitan dengan apakah boleh kita itu berbicara tentang zatnya Allah dengan akal. Hal yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli? Apakah kita boleh berbicara tentang zatnya Allah dengan akal kita, dengan logika kita? Jawabannya bagaimana para jemaah sekalian? La yajuzu takallumu fi dzatihi ta'ala bil aqli. Tidak diperkenankan berbicara tentang zatnya Allah dengan akal kita. Karena apa? Li'annal aqla qasirun an idraki dzatil khaliq subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita ini sangat terbatas untuk mengetahui tentang zatnya Allah, zat sang khaliq, sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Maka apa saja yang terlintas di dalam akal kita, pikiran kita, maka Allah tidak seperti itu. Apa saja yang terlintas? Barangkali Allah seperti cahaya. Barangkali Allah seperti. Kalau terbayang di dalam akal kita, di dalam pikiran kita, Allah seperti apa? Maka Allah tidak seperti itu. Inilah saudara-saudara sekalian, mengapa kemudian tidak diperkenankan akal kita itu berbicara, berpikir tentang zatnya Allah. Di dalam sebuah hadis misalnya dikatakan begini, tafakkaru fil khalqi, berpikirlah engkau tentang makhluk Allah, wala tatafakkaru fil khaliq, jangan kau berpikir tentang al-khaliq, yakni zatnya Allah. Kenapa? Innakum la taqdiruna qadrah. Karena kamu nggak bakalan mampu untuk berpikir tentang zatnya Allah, sejatinya Allah. Maka di saat akal kita sudah mengatakan tidak mampu, itulah kemampuan kita. Saudara-saudara sekalian, idza kana al-aqlu, apabila akal itu la yudriku dzatahu ta'ala, tidak bisa mengetahui hakikat zatnya Allah, fa kaifal wusulu ila ma'rifatihi ta'ala ma'anal ma'rifah wajibatun ala kulli ahadin. Bagaimana caranya kita bisa sampai mengetahui tentang Allah, padahal kita tahu seperti yang ditegaskan tadi, ma'rifah itu wajib. Mengetahui tentang Allah itu wajib atas
semua orang. Ya, sedangkan tadi dikatakan mengetahui Allah dengan akal tidak mungkin, tidak bisa. Bahkan tidak boleh karena akal kita ini sangat terbatas ilmu yang ada di dalamnya. Terus bagaimana caranya? Maka di sini dijawab, inna ma'rifatahu ta'ala, sesungguhnya mengetahui Allah Subhanahu wa taala tahsulu, itu bisa dengan cara bima'rifati sifatihi, dengan cara mengetahui sifat-sifat Allah. Misalnya sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Allah itu ada, Allah itu dahulu, Allah itu kekal, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Wal qiyamu binafsi, Allah Subhanahu wa taala itu berdiri di dirinya sendiri. Wal wahdaniyat, Allah itu satu. Wal hayat, Allah itu hidup. Wal ilm, Allah itu tahu. Wal qudrat, Allah itu kuasa. Wal iradat, Allah itu berkehendak. Was sama, Allah itu mendengar. Wal basar, Allah itu bisa melihat. Wal kalam, Allah itu bisa berfirman. Yang kita kenal kemudian dengan sifat 20. Jadi kita mengetahui tentang Allah dengan sifatnya, bukan dengan langsung zatnya. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel itu pernah mengatakan, kami tidak akan beriman kepada engkau, hai Musa. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Saya tidak akan beriman kepada engkau, hai Nabi Musa, sehingga kami bisa melihat kepada Allah dengan mata telanjang. Allah duduk begitu kelihatan, baru kami percaya. Baru kami akan beriman kepada engkau. Bahwasanya engkau adalah Rasul, utusan Allah, dan Allah itu ada. Dan agamamu benar. Itu Bani Israel. Padahal kalau kelihatan itu ya bukan Allah. Bukan Tuhan. Jadi hantu jadinya. Ini para jemaah sekalian. Jadi untuk mengetahui tentang hakikatnya Allah itu cukup dengan mengetahui sifat-sifatnya. Karena itu saya sarankan kepada para jemaah sekalian, hafalkan dulu anak-anak kita, diri kita, santri-santri kita. Suruh ngapalin sifat 20. Judki damba kok mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, kudrat iradat, ilmu hayat, sama basar kalam qadiran, muridan aliman, hayyan sami'an, basiran mutakalliman. Ini untuk mengetahui Allah dengan cara mengetahui sifatnya. Para jemaah sekalian, dilanjutkan dialog yang saya kutip di dalam kitab Jawahirul Kalam, ya. Bi ayyi syai'in arafna Allah Ta'ala, dengan apa kita mengetahui kepada Allah? Ma'annana ma ra'aynahu bi absarina, sedangkan kita tidak melihat dengan mata kepala kita. Dengan cara apa? Maka di sini dijawab, arafna wujudallahi ta'ala, kita mengetahui wujudnya Allah. Babaki sifati bidhuhuri atharihi, termasuk juga adanya sifat-sifat Allah yang ditetapkan tadi, kita mengetahui dari bekasnya atau athar yang ada di sekeliling kita, yakni berupa makhluk. Makhluk itu siapa? Ya siwallah, selain Allah. Ya, makhluk yang ada ini apa saja yang kita rasakan oleh panca indera kita, apakah bisa diraba, apa bisa dirasa, apa bisa dilihat. Maka saudara-saudara sekalian, apa itu bernama angin, apa itu bernama benda padat, benda cair, dan seterusnya lah. Jadi kita tahu bahwasanya adanya Allah itu dengan melihat asarnya. Asar itu bekas ciptaan Allah. Maka saudara-saudara kalian, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu perintah Allah. Mengapa engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat? Perhatikan itu, bagaimana al-ibil, yang namanya unta itu khuliqat, dijadikan oleh Allah.
Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah menjadikan langit, meninggikan langit, bagaimana caranya? Tidak ada tiang. Kita bangun rumah saja dalam jangkauan sekian meter saja harus ada tiang. Ini langit ini tidak ada tiang. Kaifa rufi'at. Dan bagaimana yang namanya gunung itu dipancangkan. Bagaimana bumi itu dihamparkan. Maka mari kita berpikir itu. Ingat itu semua. Lihat. Jadi kalau kita melakukan perjalanan tamasya kemanalah ya. Itu kalau kita mengacu kepada perintah ini ya. Bisa saja itu adalah salah satu menjalankan perintah Allah. Kita misalnya berjalan melihat gunung, melihat lautan, melihat binatang apapun. Maka kita akan menyimpulkan, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini Allah menciptakan, tidak ada yang sia-sia. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita ingin tahu wujudnya Allah, wujudnya dan kebenaran sifat-sifat Allah itu adalah dengan cara melihat bekas ciptaannya. Ya, ini melihat cipta-ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Ini para jemaah sekalian. Di mana akal kita saja bisa tidak mampu untuk menjangkaunya. Karena saking hebatnya, saking luar biasanya. Ya, ini para jemaah sekalian. Contohnya kasamawat, termasuk langit. Washtamalat alaihi minasyamsi wal qamar. Langit, kemudian di sana ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet yang lain. Coba kita lihat juga bumi. Wa mashtamalat alaihi minal ma'adin wal ashjar wa ghairi dzalika. Bumi di mana kita lihat di sana ada tambang, ada batu bara, ada minyak, ada gas dan sebagainya. Masuk kita lihat di bumi itu ada pohon-pohon. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan juga di bumi banyak hewan-hewan ya. Allati minhal insan al-makhluk fi ahsani taqwim. Kalau kita lihat dari sekian hewan, sekian ribu hewan itu, sekian juta hewan itu, sekian miliar hewan itu, masing-masing kita perhatikan unik, ada yang kuat, ada yang lembut, macam-macam lah hidupnya mereka semua. Tetapi kalau dibandingkan dengan kita, manusia ini ternyata manusia ini termasuk fi ahsani taqwim. Makhluk Allah yang paling baik ciptaannya, ya, paling sempurna. Ini saudara-saudara sekalian. Maka dengan ini semua kita melihat, kita akan mengatakan, oh, ternyata Allah itu ada. Kenapa? Karena nggak mungkin langit dan bumi dan seisinya itu, makhluk yang ada di dalamnya itu, jadi sendiri. Tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin. Ini para jemaah sekalian. Fakama anna man syahada binaan arafa anna lahu baniyan. Sebagaimana kita kalau melihat ada sebuah bangunan, istana misalnya, kita akan mengatakan pasti ada yang membangun ini. Nggak mungkin jadi sendiri. Langit dan bumi dan seisinya ada, muncul seperti ini. Nggak mungkin muncul sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Sebagaimana kalau kita melihat, oh ini ada bangunan. Bagus bangunan ini. Ada sebuah gedung. Bagus gedung ini. Ya, kita akan dibilang gila. Kalau kita mengatakan ini ada sendiri, wujud sendiri, berdiri sendiri, ada sendiri, nggak mungkin. Wa man syahada kitaban arafa anna lahu katiban. Kalau ada orang melihat sebuah tulisan, maka kita akan mengatakan ada yang menulis. Wa illam yarahu, walaupun kita tidak melihat. Tidak melihat yang menciptakan, tidak melihat yang membangun, tidak melihat kepada yang menulis, tapi kita akan mengatakan semua ada yang melakukan, tidak jadi sendiri, tidak tercipta sendiri.
Ini saudara-saudara sekalian. Wa illam yarahu wa lam yasma' khabarahu. Walaupun juga kita nggak mendengar siapa yang menciptakan. Tapi kita akan menyimpulkan bahwa semua itu ada yang berbuat. Ada yang menulis kalau ada tulisan. Kalau ada bangunan, ada yang membangun kalau itu sebuah bangunan. Fakadzalika man ra'a hadzal alam al-mutqan. Demikian juga barang siapa melihat kepada alam ini, makhluk ini, langit, bumi, seisinya. Makhluk itu siapa? Makhluk itu ya siwallah, selain Allah. Di mana semua makhluk ini kita lihat indah, luar biasa, unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Arafa anna lahu mujidan, qadiman, aliman, muridan, qadiran, hakiman. Maka kita akan meyakini, mengetahui bahwasanya yang mewujudkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang qadim, Allah yang dahulu. Tidak ada permulaannya. Allah yang maha tahu, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha bijaksana. Inilah saudara-saudara sekalian, kita bisa mengetahui adanya Allah dengan apa? Dengan melihat bekas ciptaannya. Makhluk yang ada di sekitar kita. Hal hadhil mas'alah nadhirun fil makhluqat ay hal yujadu fil makhluqat syai'un natahaqqaqu wujudahu ma'anna la nara. Kira-kira ada nggak contoh yang paling dekat yang bisa kita bandingkan? Kita ini apa? Kira-kira ada nggak makhluk yang kita yakin ya adanya, makhluk ini ada, tapi kita tidak melihat. Kira-kira ada nggak? Kita yakin barang ini ada, tetapi kita tidak melihat. Sama halnya dengan tadi, ada Allah itu ada, tapi kok tidak terlihat? Kira-kira ada yang bisa mendekatkan kepada hati sesuatu yang ada tapi tidak terlihat? Di sini dijawab na'am. Wadzalika karruh. Iya ada. Wadzalika karruh itu seperti ruh. Ya ruh manusia ini. Fa inna nahkumu biwujudiha. Kita tahu bahwasanya ruh itu ada. Yakin kita, percaya kita bahwasanya ruh itu ada. Wa illam nahdha bi syuhudiha, walaupun kita tidak melihat ruh. Aitsu nara ma laha minal athar. Kita lihat adanya ruh ya karena ada bekas. Kita ada ruhnya, iya karena saya bisa bergerak, bisa hidup, bisa berbicara dan sebagainya. Berarti ada ruhnya. Ya, ruh itu ada. Tapi tidak melihat. Kita tidak melihat, iya. Ma'anna la naraha bil absar. Padahal kita tidak melihat dengan mata kepala kita. Wala nudriku haqiqataha bil afkar. Juga kita tidak bisa mengetahui hakikat daripada ruh dengan pikiran kita, dengan akal kita. Kita hanya tahu bahwasanya ada gitu. Ya faktanya ada. Kalau ruh tidak ada, berarti kita tidak bergerak. Kita tidak hidup. Itu. Wa kadzalika Allah Subhanahu wa ta'ala fa innahu wa illam narahu bi absarina. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala kita, walam nudrik haqiqatahu haqiqata dzatihi bi afkarina. Walaupun kita juga tidak bisa mampu mengetahui dengan pikiran kita karena keterbatasan akal kita. Najzimu, kita meyakini, kita memantapkan biwujudi dzatil mausufah bisifatil kamal. Kita ini meyakini wujudnya zatnya Allah yang disifati dengan segala kesempurnaan. Kenapa? Nadharan lima nara min athari sunihi, karena kita melihat realitas. Ternyata ada bekas ciptaannya. Ya ini ciptaan Allah yang kita lihat ini. Semua. Angin, gunung, api, virus. Semua ini. Kan ciptaan Allah itu. Jadi nadharan lima nara min athari sunan al-badi' subhanahu wa ta'ala. Asyahid lahu bilisanil hal wal maqal. Di mana kita bisa melihat dengan lisan hal dan lisan maqal. Artinya apa? Faktanya, diakui atau tidak, kita melihat ada ciptaan. Kita melihat. Baik melihat
dengan mata atau memandang dengan pikiran. Oh, ternyata ada ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan ini? Nggak mungkin tercipta dengan dirinya sendiri. Nggak mungkin ada dengan dirinya sendiri. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Gila itu namanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya ini ada, tidak ada yang mengadakan. Ini wujud, tidak ada yang wujudkan. Inilah saudara-saudara sekalian, sebagaimana ruh, saya ulangi lagi, ruh itu faktanya kita tidak bisa melihat. Bahkan kita tidak bisa berpikir tentang ruh hakikatnya seperti apa. Tetapi ada ruh itu. Kita ngomong ruh saja sudah mutar-mutar tidak tahu kepada hakikatnya. Bagaimana dengan kita ingin mengetahui hakikat pencipta ruh, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, malah secara khusus, hal yajuzul haud fi hakikatir ruh wal bahthu an mahiyatiha. Boleh kira-kira kita memperdalam terkait hakikatnya ruh. Ruh itu hakikatnya seperti apa sih? Boleh nggak kita berbicara, membahas mendalam tentang ruh dan membahas tentang hakikat daripada ruh seperti apa? Boleh nggak? Di sini dijawab la yajuzu dzalika. Di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah dikatakan la yajuzu, tidak boleh dzalika. Membahas mendalam terkait dengan hakikatnya ruh. Karena apa? Li'annal aqla, karena sesungguhnya akal qasirun, itu terbatas an idraki hakikatiha, untuk mengetahui hakikat daripada ruh. Hakikat ruh saja akal kita tidak mampu. Fal bahsu anha idu'atu waqtin, membahas tentang ruh buang-buang waktu saja, nggak ada guna. Wa hadza akbaru dalilin ala qasri aqlil insan. Ini menunjukkan dalil yang paling besar bahwasanya akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu ilmunya sedikit, ya. Fa innahu lam yudrik haqiqat ruhi. Kita tidak tahu hakikat daripada ruh. Ruhnya sendiri saja nggak tahu. Hakikatnya seperti apa nggak tahu. Oh, di mana ya? Seperti apa ya? Nggak ada yang tahu. Tapi ada. Ma kauniha makhluqah. Ma kauniha makhluqatan, padahal yang namanya ruh itu ya makhluk ciptaan Allah, bukan Allah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah saja kita tidak bisa, tidak mampu. Wa ghairu kharijatin anhu, dan ruh itu ada di dalam diri kita. Ya, di dalam tubuh kita. Itu saja kita tidak mampu berpikir, kita tidak mampu membahasnya sendiri, nggak tahu hakikatnya, ya buang-buang saja. Karena itu saudara-saudara sekalian, ini adalah merupakan bukti kalau ruh saja kita tidak mampu berpikirnya, mengetahui hakikatnya, bagaimana kita akan mengetahui hakikat daripada pencipta ruh, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi laisa lahu syabihun, di mana tidak ada satupun yang menyerupai kepada Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, inilah berkaitan dengan cara kita mengetahui tentang Allah. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Berbahagia sekali pada malam ini. Saya perhatikan beberapa kawan kita yang tampil, yang hadir pada malam ini, yakni Ahmad Zaini Alwi. Sehat ya Ustadz Ahmad Zaini Alwi, ya, okay? Surabaya, ya. Muhammad Faqih, kemudian Darsuki Yapis, Siti Solikah, Misdi Al-Kampari, Agus Salim bin Abdullah, Lukman Tretan Tibi. Wah, ini sehat Lukman. Kemudian Rustani, Paria Parwira, Misdi Al-Kampari, Alimin, Ji Ufung, Cakpur, Ahmad Ash'ari Polem, ya, Gunung Sitoli Nias. Nyimak Kiai. Ini Nias ini Sumatera Utara, ya. Kemudian Aang Kholik, ini Muhammad Iqbal, Amin, Rambo Rampes, Rustam Harefa, Arya Dwi Pangga. Wah, ini
Sudah dipanggil luar biasa nih. Ini orang zaman dulu, orang jadul hadirin. Namanya itu nama pendekar. Kisni Telo, Mahmud Subuh, Togi Sugito ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya. Dan pesan saya sekarang ini masih suasana bulan Rajab. Ayo perbanyak istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Saya sarankan untuk membaca Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Sehari semalam, pagi dan sore, usahakan baca 70 kali. Ini istighfar yang didawamkan selama bulan Rajab. Insya Allah kalau ada orang yang istiqomah baca Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali, dia tidak akan tersentuh api neraka kalau dia wafat. Dan mari, ya karena ini bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan bersih-bersih, kita bersihkan diri, mohon maaf kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita masih dalam bulan Rajab, kita akan bertemu dengan tanggal 27 Rajab yang akan datang ini. Ya ulang tahunnya sholat, ayo perbaiki sholat kita. Karena sholat ini barometer, ukuran apakah kita baik atau tidak baik. Amal kita ini diterima dan tidaknya besok awalnya yang akan dihisap pertama kali adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, insya Allah nyelonong masuk surga. Tapi kalau sholatnya nggak benar, naudzubillah. Karena itu perbaiki sholat anak-anak kita, istri kita, dan semuanya. Baru nanti kita, saudara, akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban, ayo kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena saya ibaratkan kalau bulan Rajab itu ya proses takholli. Takholli itu kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Baru nanti bulan Sya'ban, kita itu tahalli. Tahalli artinya kita berhias dengan memperbanyak sholawat kepada Sayyidina Rasulullah. Kalau orang banyak baca sholawat, itu biasanya sifat Nabi Muhammad yang disebut-sebut itu akan nular kepada kita. Jadi kalau kita rajin membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di mana Nabi Muhammad adalah anta syamsun, anta badrun, anta nurum fauqa nur. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, manusia yang sangat sempurna, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam ini ya karena Nabi Muhammad. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menjadikan alam ini. Banyak baca sholawat sehingga nanti sifat-sifat Nabi Muhammad akan menular kepada kita. Jadi kalau kita membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Nabi Muhammad disebut-sebut terus, nanti sifat yang mahmudah, sifat yang baik itu, ini akan menular kepada kita. Jadi kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang baik, tokoh-tokoh yang hebat itu, kalau kita sebut, ini karakter beliau-beliau ini akan ketempelan kepada kita. Karena manusia itu memang sejatinya terdiri dari air kan. 80% manusia itu terdiri dari air. Dan manusia itu memang diciptakan dari air hina, namanya air mani. Itu jelas. Maka wajar kalau dikatakan manusia itu bisa menangkap energi. Air bisa menangkap energi, manusia bisa menambah energi. Energi ucapan-ucapan. Ucapan yang baik itu bisa mempengaruhi kepada jiwa. Ya. Termasuk kita membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian baru nanti kita bulan Ramadan, kita akan merasakan tajalli, yakni kita akan merasa nikmat beribadah kepada Allah. Jadi rangkaian ibadah-ibadah selama bulan Ramadan tidak akan menjadi beban. Justru kita senang, marhaban ya Ramadan. Karena apa? Karena kita sudah melalui proses yang pertama takholli, bersih, kemudian tahalli, berhias, baru kita siap bertemu dengan bulan yang kita muliakan dan kita akan merasa nikmat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk makin dekat, makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.